Jadi pesannya apa? Pesan katanya adalah ketika sedang hidup bernegara ini, tentu kitanya belum memiliki format yang pasti dalam kehidupan bernegara. Dalam kita juga program-program politik Tanyo sedang belajar, rakyat pi sedang belajar dengan partainya, pu dah bubut dengan partai. Orang partai pi sedang belajar, pu dah bubut dengan rakyat. Ya, kita ini sedang mencari format. Ya, rakyat pi hirun pu partainya pu lelulutan, dan masing-masing orangnya pu nahai. Ya, berbeda antara partainya dengan partai dia. Ada itu beda sih loh. Kita sedang mencari format hidup bernegara. Partai juga begitu. Masih ada partai yang baru lahir saat ini. Nyomandum adalah bentuk daripada pendewasaan kita dalam berdemokrasi. Rakyat juga begitu. Nah, dalam kita yang sedang belajar lagi di sini ada hal-hal yang kadang nggak sesuai terjadi. Hanya sesuai terjadi dalam kehidupan berdemokrasi. Berdemokrasi mungkin benar. Ya. Dalam kehidupan demokrasi yang baik tidak mungkin begitu, karena kita masih muda sekali citban ada merdeka ban kehidupan bernegara yang baik citban ada, kemudian tingkat pendidikan di negara kita juga masih rendah sekali. Mana di antara orang drone yang di antara kita yang ayah kita ciputi pula ada, ya kan? Tandanya pendidikan kita mandang ban-ban generasi kita mandang generasi pendidikan hana yang terbaik dah dapatkan hana yang memang maaf cakap pun namun pok satu nyampi menang-menang pun ya, maaf cakap ada berlangsung ya kan ke betul-betul pendidikan yang baik. Jadi kita sedang di masa seperti ini. Jadi tak tahu dia dah pegang apa ben mencet langit, tapi dia dah tahu bahwa kita sedang di bawah, sedang ban-ban pendidikan itu rendah. Rakyat yang memilih juga masih rendah sekali pendidikannya. Sedangkan demokrasi yang baik itu akan baik di tingkat pendidikan yang tinggi, yang good, ya, yang lebih good. Man penyelesaian kita paham masanya ini sedang masa seperti ini. Nah, kalau demikian, apa hubungannya dengan agama kita? Ketika kehidupan demokrasi mantang danyo labir ataupun mantang rendah kehidupan demokrasi rakyat dan para politikus juga, para negarawan juga mantang di bawah dalam masalah kehidupan berdemokrasi, maka di sini perlu kepada tuntunan agama dalam danyo kan hidup berpolitik. Budaya politik kita masih mudah sekali, masih rendah ya, budaya politik yang baik masih rendah sekali. Ban-ban di sini perlu kepada petunjuk agama. Kalau kita tidak berpegang kepada petunjuk nilai agama, relah sampai kehidupan demokrasi kita akan perlu masa 1 abad lebih untuk belajar rakyat dengan negarawan para politikus menghasilkan model kehidupan politik yang baik, yang sehat. Yang perlu masa trade dengan Anggro Kanada, Amerika kan 2 abad lebih. Makanya menghasilkan lagi saatnya. Satu aja wakil yang curang nggak mungkin dia naik. Mungkin ini. Contoh misalkan saya ketika di Kanada juga saya belajar banyak sama orang Kanada. Itu yang sebagai mayor ini sebagai anggota parlemen mayor dan lain-lain. Kita kalau muka awak India, awak Cina, ya. India, Cina macam-macam tu kan, awak putih nak, pokoknya awak Asia nak awak putih nak, bahkan le awak luar kan awak putih kan. Kok bisa menang? Jadi hak mereka selama Kanada, hidup di Kanada, hak awaknya. Nyoba katanya dah mungkin lah. Nyaka wajah tu, lain tipik mentara punya. Hai mungkin yang ini, ya. Secara demokrasi apa salahnya kan? Asal udah KTP ini awet saja. Ini hanya masalah naik pilih sehat loh. Kemudian dipegang oleh orang sini ketika seorang mayor terpilih ya, ataupun orang yang mendeklarasikan diri untuk naik, dia sendiri yang datang setiap rumah-rumah. Dia perlu roh, misalnya pak, dia perlu roh, dia pegang pak jalan dengan tangan gue dia punya program loan pada program loan punya loan untuk wilayahnya untuk program loan. Begitu dia terpilih,
menyesiro ibu seorang mayor atau wali kota. Wali kota ketika dia terpilih, uronyo terpilih, dijelaskan betul dia menang, maka mulai singgah program kenyan kau berjalan. Padahal belum dilantik, tapi program dia harus sudah berjalan. Kenapa? Dinyatakan bahwa dia terpilih, mayor terpilih belum dilantik, langsung. Contoh juga hari urun Tanjung Aceh juga, kamu nak tutu di Vancouvernya, setiap kamu tutunya itu harus bayar. Maka program mayornya namanya terpilih tutu itu free juga, free. Jadi menang malam menyatakan beliau yang menang, ditambah jemposa tutunya nggak free, gratis nih. Program dia berjalan langsung dan rakyat ditagih, ditunggay janji yang pegawai, nah 50 janjinya, makanya ditunggay. Apabila janji itu tidak direalisasikan dalam tahap-tahap yang dia sebutkan, maka mungkin bertahan di sini, pasti akan drop. Kontrak langsung, ya, kontrak langsung. Kok bisa menang? Kesehatannya, ya. Kalau gejak teror dengan tapak pakai supaya politik ini tidak mengandalkan uang. Orang yang le pakai go, pakai ionya itu buat drone berarti le pakai pen. Kegejak drone. Ramai orang gemelo berarti le pakai pen. Makin deep urang gemai, banding menunjukkan bahwa drone berdetik dengan kiro, dengan ibabah putih drone, yang saya cakap, ibabah putih, ya. Semakin dia bisa diminta pertanggungjawabannya. Menang, kan sehatnya. Tapi itu setelah kapan? 1 abad lebih mereka hidup politik yang menang. Jadi menyalagian tekanan kibasna. Kita yang mandang jauh dengan orangnya dalam budaya berpolitik kita, disinilah kita perlu kepada tuntunan agama untuk mempersingkat waktu yang payah tripnya. Makanya ketika datang Islam di Madinah, ada pegat Nabi, kok 20 tahun Nabi dalam waktu yang singkat nanggrong Madinah terwujud dengan cara adil dan kuat. Ya kan? Nanggrong Madinah yang Nabi pegang itu terbangun, terwujud, eksis dia di sebuah peradaban dunia yang besar, tapi kuat. Padahal karena Romawi, Persia apa nasanya kan, sebuah negara kecil, hodajanya, nak tahu baik apa nasanya. Bahkan masa Nabi Hanaji dah pegah semenai mandum Arab Saudi katunduk anak kau gitu. Masa Umar baru kau. Mampu masa Umar berekspansi sampai ke DU, Persia runtuh, ya. Sebagian Romawi dikuasai. Kok kuat negara itu dalam waktu singkat? Bahasa Indonesia kan buk yang bagah dia kan ujung ni. Buk yang bagahnya ujung ni kan. Ya, choh ya. Ujung si choh. Ya. Choh. Tapi kita tapi Islam ketika Nabi cepat sekali 23 tahun itu imperium, dalam saja imperium tidak ada terbentuk sebuah negara kuat dalam waktu yang cepat. Kenapa? Nabi memakai nilai-nilai agama di dalam membangun negara sehingga terwujud negara itu kuat. Karena fondasi kajilah kaum dari awal. Jadi mungkin mogok oli, buyok oli mungkin. Kuat sekali. Maka ketika Nabi meninggal, tidak ada lagi Nabi berjalan. Ketika Abu Bakar semakin kuat, berekspansi, ketika Umar berekspansi semakin luas, ya, Mesir bahkan takluk. Kok mampu pada dasarnya? Ya. Padahal secara nyoni dah berapa? Romawi secara persenjataan, ilmu pengetahuan, kemudian tentara yang kuat, jauh lebih kuat imperium Romawi daripada masa Nabi kan mandang Merno, mandang Nyojim. Tapi kok kuat nilai agama itu, nilai hidup bernegara yang sesuai, yang langsung pakai. Katakanlah dalam sejarah Nabi, contoh saya katakan,
pernah gejak sidro sahabat bernama Abu Zar, Pak Nabi SAW. Abu Zar gejak, ya Rasulullah ala tastamiluni, ya Rasulullah apakah hendak pakai elon? Ya, nyo gejaknya arti gejak dalam masalah urusan kenegaraan. Apakah hendak pakai elon dalam urusan negaranya? Hanya dipakai elon sebagai gubernur kah atau di bawah gubernur Pak Panangnya? Abu Zar ini adalah sino sahabat Nabi yang dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijawab le Nabi pun, ya Abu Zar, innaka la dhaif. Gata lemah. Ganya orang soleh kan? Orang soleh, orang dicintai oleh Nabi, orang tahu. Tapi ketika lelaki berkata tentang masalahnya, Nabi dia berkata apa? Innaka la dhaif. Kau ni lemah, Abu Zar. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Dan sesungguhnya perkara ini hari kiamat itu adalah penyesalan atau merugi. Illa man akhadha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha. Kecuali yang mengambilnya dengan benar dan kuat dia dan mampu untuk menunaikan tanggung jawabnya dengan baik. Hanya itu yang mampu. Engkau lemah, han mampu dalam bidangnya. Peganya hanaga, gak, so bukan hanaga Abu Zar. Orang soleh, le puasa, le qiyamul lail, bahkan lupa kadang-kadang asal syurga. Tapi mandu masuk syurga, aku kerja dah pakai barang kau dalam masalah politik, dalam masalah ngurus negara. Nyo lain buat orang yang sesuai, yang kuat dan kau silahkan. Mana hasil? Hanya pakai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Prinsip lagi yang betul bukan? Lagi yang diterapkan langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya kebanyakan yang karena doa doa soleh di doa agama bacanya gede no. Budak doa agama tapi masalahnya hanya kau gitu no. Bacur itu gila legok ke asih banget no. Nanti dengan kesalehan doa no, tapi tanggung jawabnya rakyat hasil nama itu. Karena urusannya karena meudun itu. Sedangkan roh mungkin soleh sampai hero ya, karena udah mana? Gaya soleh hero tu. Tapi punya tayu tanggung jawab kau mati kan. Kalau soleh ni tapi salah. Ya. Kalau soleh jaga salah. Nah, contoh itu diterapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi pegang Allah masih contoh gimana? Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi pegang. Dan kita bergabar sampai 20 menit tanya diskusi ya. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi berkata, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ya, antara prinsip-prinsip sudah pegang ya, prinsip kecil yang banyak berno itu. Kiban Nabi dengan cepat menghasilkan sebuah negara yang kuat. Waktu yang cepat karena berpegang pada agama langsung. Ini dan agama gemeri. Gelang betul-betul tempat roh. Jadi kemudian Nabi berkata contoh apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kata-katanya adalah ra'in. Nah, tuan dengar hadisnya kan? Kullukum ra'in. Setiap kata-katanya adalah ra'in. Ra'innya dalam bahasa Arab dia adalah gembala. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan setiap katanya akan bertanggung jawab terhadap ra'iyati. Ra'in pun bahasa Arab dia artinya apa? Orang yang menjaga, orang diberikan kepercayaan, orang yang tanggung jawab. Lagi seorang gembala kan? Gembala karena ada yang dia tanggung jawab apa yang kalau sejak wadah bekna yang belum kemudian benar kui baju itu ra'in. Dan setiap kalian yang ada sebagai ra'in itu, dia tanggung jawab terhadap ra'iyahnya itu. Di sini kita kata-kata rakyat itu diambil dari hadis ini, ra'iyah. Ra'iyah. Rakyat itu dari bahasa Arab. Rakyat itu dari bahasa Arab. Dari ra'iyah. Wa kullukum dan setiap kalian itu adalah bertanggung jawab terhadap ra'iyati, rakyatnya. Rakyatnya.
Rakyat itu apa? Ra'iyah itu adalah yang kita bertanggung jawab terhadapnya. Itu namanya ra'iyah. Orang yang bertanggung jawab terhadap itu namanya ra'in bahasa Arabnya, isim fa'ilnya. Nah, Nabi ini pegang apa? Dua buah di Nabi ini. Setiap kata na tamat tanggung jawab, dan setiap kata akan diminta pertanggungjawaban terhadap itu. Dua buah di Nabi. Tanya kain tak pegang mana. Setiap tanya pemimpin, drone pemimpin, lawan pemimpin. Tapi dua tak sebutkan tanggung jawab tanya terhadap pemimpin, terhadapnya. Padahal yang ditekankan oleh Nabi masalah tanggung jawab itu. Wa kullukum mas'ulun. Setiap kalian itu mas'ul, akan ditanyakan. Efek tanggung jawab ini yang Nabi ajarkan kepada para sahabat. Kan cuma pemimpin medam, kan? Tapi masalah apa? Tanggung jawab terhadap itu. Maka ini kan menyatakan yang berpengalaman Bang Fan kan. So mengatakan dengan tanggung jawab. Mengenai sulit tanggung jawab itu. Kadang payah tamplung tak kila-kila beru ni. Sedang Nabi yang Nabi tekankan di tanggung jawab itu kemampuan untuk tanggung jawab, kan kemampuan untuk cok kan, tapi dia cok pedemput. Itu. Jadi yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kullukum mas'ulun. Awas ya, setiap kalian itu akan diminta tanggung jawab, akan dipertanyakan terhadap apa? Ra'iyatih, terhadap hal yang dia itu diminta pertanggungjawaban di situ, atau rakyatnya. Itu sedari awal Nabi gariskan itu. Makanya itu Nabi apa? Seorang wanita, contoh Nabi uraikan, seorang wanita dia bertanggung jawab terhadap rumahnya dan anaknya. Allah akan minta tanggung jawab terhadap wanita itu di rumahnya, anaknya dan urusan rumahnya. Ya, dan juga tentang urusan suaminya. Contoh, itu Nabi katakan dulu demikian. Jadi kalau cuma masalah politik mendam, tapi masalah keluarga ada efek tanggung jawab juga di sana. Jadi dengan demikian Nabi ajarkan adalah sebenarnya hidup di dalam Islam itu adalah nilai tanggung jawab itu yang betul-betul dicuatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemampuan tanggung jawab. Cok sababut dengan sesuai tanggung jawab Tuhan. Kan masalah pokoknya dia merupak buat, kan masalah merupak buat mudah. Tapi tanggung jawab dia mudah. So tanggung jawab, tanggung jawab kepada siapa? Banyak kita cok dari rakyat, tanggung jawab kepada rakyat dan dengan Allah, jelas. Oh lo ada urusan tanggung jawab dengan Tuhan dalam buat lo. Nyanyi dah berapa menyertanya di Eropa, menyertanya di negara Barat. Negara Barat betul menunjuk dengan rakyat mereka habis cerita. Dia awaknya kita menjawab dengan rakyat mereka dunangga ibu kawan. Siapa dengan Tuhan? Anak urusan Tuhan tu, lo urusan dengan rakyat mereka. Lo pegahnya jembatan pre habis cerita. Rakyat dengan Tuhan anak urusan. Tapi menyangkanya double tanggung jawab. Dengan rakyat 3 road, dengan Allah Ta'ala pada 2 road. Ada doang merun-road ya. Merun-road. Nyapah dah pegang kan? Bahasa Aceh yang benar. 3 road dengan rakyat. Dengan Allah merun-road tanggung jawab. Maka kalau seandainya tak pegang idealis ya. Kalau seandainya politik orang katanya tumbuh baik di negara kita, di masyarakat kita, melihat kondisi tanggung jawab dengan rakyat, tanggung jawab dengan Allah, so lebih hebat politik dan jangan politik awak je. Akan lebih hebat dah. Si peluru lebih hebat tak awak tanya. Karena kita punya 2 tanggung jawab. Dengan manusia dan dengan Allah. Walaupun manusia hanya hidup. Alakan lo pedro, atadon lo pedro, pakan lo dengan Allah.
cuma ia tergertai atau cuma nyonya dan hana. Tapi pakat citanya hana menanda, kita sedang belajar. Sedang belajar. Ya, kehidupan politik kita sedang belajar macam di awal-awal. Maka mempercepat pembelajaran ini adalah kapan kemampuan kader-kader politik mengadopsi nilai-nilai agama dengan cepat, kapan rakyat-rakyat juga mengadopsi hidup politik dengan nilai agama yang baik, cepat namanya. Anak perlu 2 abad tu, anak perlu.